Selamat datang di Comika Rais. Selamat malam. Malam nih ya. Malam ini. Ini Malam, adalah malam. malam hari. Gimana kabarnya Rais? Baik. Kok agak Alhamdulillah. lemas ya biasanya kan menghentak-hentak ya kan? Di panggung aja. Di panggung saja. Oh, di kehidupan panggung nyata saja. tidak ya ternyata. Enggak lah, masa semua diomelin. Wah. Enggak semua diomelin. Kayak siapa yang diomelin? Nggak ada ya? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Aman, Nggak, aman. tidak bermaksud mancing saya. Selamat datang di Show Bahas Show. Ini adalah programnya Comika Media untuk tanya show apa yang udah dijajaki oleh stand up komedian. Nah, Rais ini kisahnya gimana sih pertama kali stand up? Pertama kali gua stand up ya. Gua kayaknya kalau nggak salah 2017 akhir gua gabung di komunitas yang dimana gua tahu komunitas itu Stand Up Indo Jaksel yang sekarang masih jadi komunitas gua. Karena gue ngeliat story ada adik kelas gue di SMK di open mic, akhirnya gue cari tahu itu di mana, di Pasar Minggu bang, open mic stand up Jaksel dia rutin setiap malam minggu. Akhirnya gue datang ke sana dan akhirnya bergabung untuk mencoba menjadi komik karena merasa diri gue lucu di tongkrongan gitu. Oh, karena lucu di tongkrongan. Dulu teman-teman kayak nyuruh gitu nggak sih kayak? Nyuruh pas gue SMK, bahkan sebelum gue gabung stand up ya, gue tuh pernah mendapatkan uang pertama gue karena stand up. Hah? Di sekolah, di SMK. Jadi ceritanya gini, gue pas lagi setelah ujian sekolah, itu kan masih ada beberapa hari masih masuk, tapi nggak belajar, udah nggak ada pelajaran dan ujian udah nggak ada beres. Terus ada salah satu guru jurusan gue nyuruh gue stand up, karena dia tahu gue suka bercanda-bercanda, dan lagi ngetren tuh stand up waktu itu. Stand up lah gue di kelas. Ya, kayaknya kalau nggak salah, ya jokes yang nggak jelas lah. Mungkin ada beberapa jokes komik lain yang gue bawa waktu itu. Iya, iya. Dan ketawa teman-teman di kelas. Setelah itu pas jam istirahat, guru tersebut manggil gue ke ruangannya. Yang dimana gue langsung dikasih amplop isinya 50.000. Itu pertama gue stand up. Padahal itu nggak bukan job kan, bukan apa. Tiba-tiba dikasih uang. Iya tiba-tiba aja kayak lagi di kelas kayak ini kita kan udah selesai ujian, capek nih yang mau ngehibur, nyanyi atau apa. Terus anak-anak stand up Rais, sudah disuruh stand up. Iya. Dapat 50.000 pertama itu. Oke. Apa perbedaannya stand up di kelas meeting sama di open mic pertama? Beda banget lah. Dan ini bukan kelas meeting ya. Oh, bukan ya? Di kelas. Oh, di kelas, bener kelas. Cuma kelas gua gitu. Jadi ngehibur teman-teman satu kelas aja yang isinya 36 lah gitu. Gua ngehibur teman-teman di satu kelas gua itu. Perbedaannya ya pertama kalau di kelas karena udah tahu gua, jadi mungkin ada rada bias ya, kayak ada kata bias kan, kayak karena tahu gua jadi gua ngomong apa aja masih diterima dengan baik. Nah, kalau misalkan open mic di komunitas pasti orang nggak tahu gue siapa, ucuk-ucuk datang maju ke depan pengen ngelucu padahal nggak lucu gitu. Iya. Beda banget. Dan waktu itu pertama kali open mic berarti nggak lucu ya? Nggak lucu. Gue pertama kali open mic jam 1 malam. Hah, jam 1 Headliner, inget gue. Sampai jam 1 tembus jam 12 Tembus jam 1, tank gue naik. Gue inget banget, jam 1 ditaruh paling terakhir gue. Di situ. Waktu itu siapa aja abang-abangannya? Di Jaksel? Jaksel, ya itu Bang Popon, Bang Sukron, terus ada Bang Putra, terus dulu ada namanya Ian, ada Ian Ainul Yakin, terus sama Oki sekarang masih, tapi sekarang lebih di belakang panggung, belakang layar dia sekarang. Iya. Gitu. Kenapa diputuskan anak yang pertama kali open mic ditaruh belakang ya waktu itu? Nggak ngerti, makanya itu gue juga nggak paham, gue nungguin, gue pengen naik, gue nungguin, ditaruh terakhir gue jam 1 anjing. Jam 1 gue inget tuh. Itu yang nonton masih ada jam 1? Komik ngantuk. Tau nggak sih komik-komik yang ngerasa kayak, lu mau ngejar apa sih? Lu mau ngejar apa sih di sini? Stand up ngebom. Berapa menit itu waktu itu setnya? Kayaknya 4 menit lah, 4 menit atau 3 menit yang sangat panjang ya dalam hidup ini. Kalau nggak lucu kan 3 menit panjang banget ya kayaknya ya. Gitu. Kalau di Jaksel dulu ada ini nggak sih? Kayak evaluasi gitu setelah tampil gitu tuh nggak ada? Pas awal-awal gue gabung ya kayaknya evaluasi sih belum, ada apa nggak ya? Gue lupa. Gue ingetnya pokoknya pas lagi gue pertama kali open mic, pulang pasti selalu nongkrong. Nongkrong lah, biasanya nongkrong rame-ramean. Mungkin ada evaluasi tapi yang kayak komik sama komik aja, nggak yang sharing full gitu. Jadi kayak misalkan gue dekat sama ini, tadi gimana materi gue? Tapi nggak yang diobrolin rame-rame. Jadi waktu itu belum dapat masukan ya?
Ya belum sih, karena baru pertama kali Iya, ya. Komik juga pasti ngerasa, lu butuh apa emangnya gitu, dan lu siapa gitu. Iya. Oke. Kalau Rais dari pertama open mic sampai Mm-mm. merasa lucu, itu berapa waktunya? Berapa waktu yang dibutuhin? Kayaknya agak lumayan lama juga ya. Pokoknya gue ngerasa, gue gabung 2017 akhir, lupa bulan apa, Oktober atau November. Di awal tahun depannya itu ada kompetisi internal, Jas Merah namanya. Iya. Itu Jas Merah season 1. Kompetisi internal pertama di Jaksel, gue ikutlah kompetisi itu. Nah, selama itu gue ngerasa berkembang karena itu juga tuh. Cara gue menulis, karena ada sesi sharingnya sama Bang Popon, sama Bang Sukron, dan lain gitu, Bang Putra. Terus gue ngerasa berkembang, gue di kompetisi itu 5 besar. Nggak bisa. 5 besar yang dimana waktu itu komiknya juga banyak yang udah lama-lama juga waktu itu. Banyak juga yang baru-baru seangkatan sama gue. Iya, iya. Siapa aja itu yang ikutan Jas Merah pertama waktu itu? Jas Merah 1 tuh ada gue, Ilham, Oh, Ilham. Ilham Siadi, ada Muharram Fahri, Oh. ada Andis Breakters, Sastra Silalahi. Itu tuh siapa lagi ya? Ada ya, enggak, Ian kayaknya enggak deh. Banyak sih. Iya. Tapi yang masih stand up sampai sekarang ya, yang tadi namanya gue sebut-sebut sih. Nama-nama besar ya Iya, sebenarnya. iya, itu satu season gue waktu itu di Jas Merah 5 waktu itu. besar. Waktu itu yang juara siapa kalau 5 besar? Yang juara Andis. Oh, yang juara Andi. Andis, juara 2-nya Sastra, juara 3-nya Ilham. Oh. Ilham dulu lagi lucu-lucunya dia ngebahas dia anak pungut tuh. Pokoknya ada semua tema ditarik ke dia nggak punya orang tua. Dar, dor. Kita yang punya orang tua iri anjing. Masih punya lagi. Lucu dia soalnya kayak gitu. Gimana nyainginnya ya? Gitu. Kemudian panggung pertamanya Rais apa? Panggung maksudnya panggung agak gede yang bisa dibanggakan gitu. Panggung agak gede. Aduh, Atau apa panggung ya? panggung kecil tapi bangga banget lagi di sini. Mungkin job kali, job pertama Job, gua. apa? Job pertama yang udah gue gabung di komunitas ya. Job pertama gue inget banget di Kalibata. Gue berdua tampil sama senior gue, namanya Ian waktu itu. Di acara gathering yang dimana panggungnya itu di food court. Nah, itu bayaran pertama gue inget banget 750.000. Sangat besar untuk saat itu yang dimana gue masih baru. Gue inget banget itu. 750. Dan gue pada saat dapat job pertama gue ngerasa bisa nih hidup dari stand up. Gitu. Iya, nih emang menjanjikan ini stand up komedi nih. Beres dari situ cuman jobnya nggak ada, emang dirapel di depan. Dibayar di muka, anjing. Tapi itu penampilannya pecah waktu itu di food court. Berharap apa sih kita ngehibur orang makan somai? Kita set up punchline ngunyah aja itu. Tapi ketika dibayar ada perasaan bangga ya ternyata ya. Wah, sangat lah, sangat. Apalagi gua kan nganggur, gua nggak kuliah. Gua 1 tahun pengen istirahat, yang alasan gue istirahat pengen kuliah tahun depannya. Terus akhirnya gabung komunitas stand up, yang dimana stand up kita tahu kegiatannya malam-malam, open mic kan pasti malam, setiap malam, show juga pasti ada malam. Terus gue ngerasa kayaknya dulu ya, gue percaya semakin sering nongkrong akan semakin cepat lucu. Gue merasa seperti itu. Iya. Pun sekarang juga kayaknya iya gitu, kayaknya ya. Karena ya pertama lu nongkrong, di tongkrongan komik kan nggak boleh nggak lucu ya, maksudnya pasti kayak masa nggak diisi sih gitu, masa cuma nikmatin doang gitu. Jadi gue ngerasa kayak agak cukup terasa komedinya untuk spontan, merespon dan lain-lain itu sih. Jadi gue ngerasa sangat bangga lah pada saat itu. Iya. Di apa namanya? Di jeda tersebut itu panggung yang paling dibanggakan setelah job itu apa? Ada nggak show pertamanya Rais? Mungkin gue bikin, yang sangat gue banggakan adalah gue bikin showcase. Showcase? Bertiga. Oh, yang triple kill ini? Atau sebelum ada? Ironi Ironi sebelum judulnya? triple kill. Ironi, itu jauh sebelum triple kill. Ironi, sama line up-nya gue, Fahri, Ilham. Oh sama? Sama. Jadi kita bertiga tuh bisa dibilang nggak satu angkatan sih, gue sama Fahri satu angkatan. Ilham 1 tahun lebih dulu, cuman katanya selama setahun tuh dia jarang yang open mic. Tapi akhirnya yang ngebareng-barengnya bertiga. Nah, Ironi tuh, gue inget. Tentang? Kita bertiga ya bikin showcase iseng-iseng, karena pada saat itu lagi tren lagi bikin grup-grup gitu. Oh iya. Ada yang bikin bertiga bikin showcase, yang bikin berdua bikin showcase. Nah, kita mikir kayak, wah menarik nih anak-anak pada lagi rame bikin showcase, bikin yuk. Gua Fahri, Ilham, udahlah jalan bikin. Dan di luar ekspektasi, sold out tiketnya. Kita bertiga yang dimana kita bertiga belum sangat jauh loh, maksudnya cuma komik-komik yang open mic keliling aja.
alhamdulillah sold out waktu itu. Itu awal mula yang membuat gue bangga kayak, wah kira gue bisa bikin sebuah karya ya dari stand up gitu. Ini diadain di mana dan harga tiketnya berapa sih waktu itu? Harga tiketnya kalau nggak salah 25.000 di Tebet. Kapasitas waktu itu 50 atau 75, lupa gua. Dan sold out. Alhamdulillah sold out waktu itu. Iya. Ada opener dan segala macamnya. Openernya Tanjung Miring. Tanjung Suca yang balanya Tanjung miring. Suca, iya, Openernya iya. dia. Dia sama siapa lagi ya, lupa gua. Hostnya waktu itu Bang Popon sama Bang Sukron. Hostnya mereka berdua. Kalau nggak salah opener Tanjung Miring satu doang, kalau nggak salah itu doang. Itu support stand up Indo Jaksel ya berarti ya? Betul, dan yang sangat yang bikin gue banggain lagi adalah waktu itu yang nonton ada Arif Brata. Arif Brata nonton, Yuda Brajamusti nonton. Gue sangat kayak, ih abang-abang pada mau nonton kita nih gitu. Gue ngerasa, wah gokil nih, gitu. Ada pride sendiri. Mereka nampak terhibur nggak waktu itu? Waktu itu terhibur ya, cuman nggak tahu support atau apa. Ketawa respect atau apa, tapi ya alhamdulillah waktu itu ya semuanya terhibur lah gitu. Kita juga seneng gitu waktu itu. Nah, triple kill itu diadakan dengan line up yang sama, kenapa? Triple kill itu kenapa diadakan dengan line up yang sama? Karena kita bertiga yang masih cukup aktif pada saat itu. Sebenarnya sastra tapi udah jauh lebih duluan sih dari stand up sih. Triple kill karena ya pengen ngebangkitin lagi kayak produktivitas untuk nulis lagi, bikin materi dan bikin sebuah karya lagi. Tapi bareng-bareng, belum yang pede untuk sendiri gitu. Jadi bikin yuk. Lo mau nggak bikin? Ayo bikin. Ayo bikin lagi. Ayo bikin. Zaman masih di Ketawa Comedy Club. Terus kita ngerasa ya udah ada satu tempat yang menurut kita menarik dan penontonnya juga ada. Dan di saat itu gue sama Ilham lagi cukup sering di Ketawa dan udah ada beberapa, ya mungkin nggak begitu banyak tapi udah mulai ada yang notice kita lah gitu. Udah mulai interest sama komedi kita, udah interest sama ya yang sering kita, karena sering tampil ya udah mulai sering datang untuk nonton kita gitu. Jadi kayak gimana kalau kita bikin showcase lagi yang berbayar gitu. Akhirnya bikin lah lagi bertiga gitu. Kalau dari secara topik, perbedaan antara yang ironi sama yang triple kill apa nih? Secara topik ya? Iya. Secara topik kan kalau ironi itu kan membahas ya kan stand up tuh semakin ironi semakin lucu ya. Jadi ngebahas suatu hal yang ironi lah dulu tuh. Lupa gue materinya juga apa. Gue ngebahas soal gue nganggur karena gue masih nganggur dulu. Ya pun sekarang juga masih banyak nganggurnya sih ya. Terus kalau yang di beban hidup itu lebih secara kekeresahan, di mana semakin apa ya, sebenarnya gue bertiga tuh komedinya beda banget. Gua, Ilham, Fahri itu warna komedinya beda gitu. Apalagi Fahri paling belang lah di antara sama gue sama Ilham. Jadi kayak yaudah bikin aja beban hidup karena ngerasa kita kayak mewakili beban hidup banyak orang gitu. Ngerasanya seperti itu, padahal nggak tahu ya terwakili apa enggak ya. Cuma ya udah bikin aja beban hidup. Udah bikin aja udah. Oh, judulnya beban hidup ya? Beban hidup, nama grupnya Triple Kill. Karena dulu masih ada tren-tren nama grup. Nah, pas ironi, kita nggak kepikiran nama grup kita apa ya. Oh, Triple Kill itu nama grup. Nama grup Triple Kill-nya. Itu. Kalau dulu kan ada grup namanya Kemarin Sore. Dulu tuh Kemarin Sore tuh isinya ada Fikri Kuning, Ridwan Budiman, sama Epen Suca. Nah, kita juga kayak, wah ini mereka bikin grup nih, bikin yuk, apa namanya, Triple Kill, gitu. Jadi, dar, dor, der, gitu. Iya kan, dar, triple, double kill, triple kill, gitu. Jadi tawa-tawa harusnya ya. Waktu itu sold out juga nggak? Yang di beban hidup? Beban hidup, kayaknya sold out juga deh. Kayaknya sold out juga sih waktu itu. Di itu, Ketawa. Perkembangan apa yang dirasain ketika di Ketawa Comedy Club? Wah, perkembangannya gue ngerasa pesat banget ya. Karena pertama gue di Ketawa itu gue setiap hari, udah pasti hampir setiap hari nonton komedi, menonton abang-abang yang lain bikin show. Jadi secara nggak langsung gue udah bukan nikmatin lagi, jadi sambil belajar gitu. Kayak ngeliat komik abang-abang ini tampil kayak gini. Jadi ketawa sambil mikir, anjing kok dia bisa mikir ke sini ya? Anjing kok dia pemikiran gini ya? Kok dia bisa ya punchline-nya malah ke arah sini gitu. Jadi gue ngebedah itu sambil belajar. Terus yang paling gue seneng mungkin privilege kayak di markas misalkan. Ya anak-anak markas privilege adalah bisa dapetin panggung sebanyak-banyaknya karena ya ini kan tempatnya kalian gitu. Pun kayak di Ketawa gue kerja di situ, gue dapet privilege untuk nge-host, dapat jatah open micers, openers. Bahkan dari open micers tuh dikasih kesempatan jadi openers tuh gue ngerasa
wah gue meningkat nih gitu. ada Jadi udah jadi sebuah opener gitu. Dan sangat terasa sih kayak ketemu penonton baru udah pasti. Di setiap show komiknya siapa, penontonnya siapa pasti beda. Besoknya penontonnya beda lagi. Terus kayak wah gila, berarti emang kalau penonton tuh nggak bisa ditebak. Jadi gimana kita caranya ngebaca crowd, belajar gitu. Lebih ke situ gua. Iya. Akhirnya kan ketemu pandemi ya. Betul. Gimana perasaannya jadi finalis suci pas pandemi? Pertama seneng karena lolos. Dan sejujurnya gua pada saat itu bener-bener nggak ada niatan pengen ikut. Kayak di One X itu gua nggak pengen ikut niatnya. Cuman ada dorongan lah dari waktu itu ada seseorang ngasih nyuruh gua udah ikut aja karena kan toh nggak ngeluarin effort banyak, kayak cuma di rumah audisinya online, nggak panas-panasan, lu nggak capek ngantri, cuma di rumah pakai HP, ya udah iseng aja ikutlah gua, lolos. Terus gue mikir anjing kok lolos ya, karena gue merasa belum siap pada saat itu, belum punya bensin materi yang banyak untuk kompetisi panjang. Terus audisi lolos, besoknya audisi utama ke juri utama, lolos, pre-show lolos, kayak wah malah yang Nothing Tulus yang begini kok lolos ya gitu. Jadi akhirnya ya udah gue jalanin aja. Dan itu gue ngerasa kompetisi terberat yang pernah yang gue alamin. Dan sebenarnya kan komik paling susah itu yang paling susah dilewatin adalah step audisi kan. Karena penonton nggak ada, lu langsung cuma sama juri, lu melihat respon juri secara langsung. Kalau lucu ya juri pasti ketawa, kalau nggak lucu juri nggak ketawa gitu. Nah di season gue itu adalah ngerasa kayak kompetisi cuman audisi sampai final, sampai semifinal, itu kan nggak ada penonton kita. Iya. Dan gue malah merasa senang karena menjadi salah satu finalis Suci One X sih pada saat itu, karena gue belajar banyak, mental gue dibentuk di situ. Jadi gue siap di segala tempat gitu, kayak ini gue stand up depan juri langsung aja bisa menghandle-nya. Akhirnya gue di banyak tempat gue alhamdulillahnya bisa gitu karena belajar gitu. Bisa ngehandle, lebih ke situ sih. Iya. Beda banget ya kalau misalnya stand up depan juri, terus parameter ketawanya kayak apa tuh? Wah, sangat beda. Gua sangat berterima kasih malah sama Mas Panji. Karena Mas Panji adalah orang yang mudah tertawa kan. Kita semua tahu Mas Panji dikasih jokes apa aja mudah dicerna. Dan waktu itu kan jurinya ada Mas Panji, Cing Abdel, Bang Radit. Nggak tahu nih yang ada di kepala gue adalah pada saat kompetisi itu, Mas Panji mudah ketawa, Bang Radit ketawa kalau emang bener-bener lucu, Cing Abdel dia ketawa kalau ada yang belibet, kalau nggak ngeblank baru dia ketawa. Cing Abdel tuh, Cing Abdel tuh suka gak ketebak deh ketawanya nih karena emang bener lucu apa karena ada yang kepleset nih gitu. Cing Abdel pokoknya tuh. Iya. Itu sangat beda, makanya sangat berterima kasih banget sama Mas Panji, anak-anak One X tuh, karena ketawanya paling gampang. Bang Uus juga waktu itu kan sempat Bang Uus di awal kan. Iya, MC. Ketawanya sangat support banget sama terus ya gue close mic pas nggak ada Mas Panji. Jurinya Cing Abdel, Bang Radit, Cak Lontong waktu itu. Close mic gue, dan emang karena gue lagi nggak lucu juga sih pada saat itu. Oh berarti ini cukup struggle ya sebenarnya Banget di lah. Suci One X. Banget. Karena kita kan karantina full kita. Karantina full. Nggak boleh pulang. Full di hotel karena kan COVID ya. Kita seminggu sekali swab antigen. Hidung kita dicolok-colok dari awal risih sampai udah terbiasa gitu, kayak udah sampai legowo gitu. Itu. Pas udah lulus banyak ikut Bang Radit ya? Iya. Itu ada yang mengesankan nggak dari ketika kayak ngebuka Bang Radit di mana, jadi opener Bang Radit di mana? Mengesankan banyak banget lah. Gue nggak pernah ada kepikiran untuk membuka seorang Raditya Dika gitu. Siapa sih yang tidak mengidolakan beliau? Karena kan ya kita tahu stand up booming juga salah satunya karena video beliau yang pecah pada saat itu kan. Dan sebelum jalan tur tuh bahkan ya yang bikin gua masih berpikir sampai sekarang kayak Bang Radit kan ada proses yang develop materinya ya. Dan gua waktu itu diajak terlibat untuk ngedevelop materi dia, dan gue berpikir kayak anjir, Bang Radit loh masa ngedevelop materi sama gua gitu. Apa iya lucu materi punchline gue emang lucu di mata dia, gue masih kayak gitu. Dan ternyata ya kayak setelah gue pelajarin, maksud gue masih sebesar Bang Radit aja masih butuh masukan gitu, apalagi kayak komik-komik kayak gue yang kayak yang baru-baru dikasih kritikan kalau mental kayak anjing Radit aja mau, kok lu nggak mau sih gitu.
Masih kayak gitu. Banyak lah, kesannya banyak banget. Mhm. Keluar kota, hampir banyak kota tuh gue kayak, ih bisa ke pulau ini, bisa ke kota ini, nggak pernah kepikiran gue dulu. Karena Bang Radit sih. Apakah dari banyak ngebuka Bang Radit ini akhirnya pede bikin show sendiri yang You Raise Me Up itu? Betul. Iya, iya. Itu sangat betul. Mhm. Karena gue merasa, pun juga gue ngobrol sama Bang Radit, sama Kang Mo Sidik kan, waktu itu sama Kang Mo juga. Kayak, ya gue alhamdulillahnya di setiap kota, di setiap show-nya Bang Radit, selalu berusaha untuk tampil maksimal, untuk ya all out lah tampilnya. Walaupun pada saat itu cuma nge-host doang, ada yang cuma nge-host doang, ada yang jadi opener juga. Cuman gue selalu berpikir dimanapun tempatnya kasih yang terbaik. Dan alhamdulillah respon dari penontonnya Bang Radit sangat bagus ke gua gitu. Bahkan ada yang bikin trigger adalah banyak dari beberapa kota yang gue datengin setelah gue main di sana nge-host atau ngebuka Bang Radit, ada yang bilang, "Bang, next bikin show di sini dong. Bang, next bikin show di kota ini dong." Jadi mulai banyak, mungkin ya secara nggak langsung gue nggak tahu dia beli atau enggak, tapi itu jadi salah satu motivasi gue bikin tour gue. Oh, tour yang sekarang? Tour yang You Raise Me Oh, Up You pun Raise Me yang Up sekarang. juga? Iya, itu yang kan gua kan belum pernah bikin show sendiri. Bener-bener belum pernah, karena yang sebelumnya cuma bertiga beraninya. Iya, iya. Yang sendiri tuh belum pernah, dan makanya pas You Raise Me Up itu gua ngobrol banyak sama Bang Abdur, sama Bang Radit, sama Bang Bari, Udarin, dan lain-lain. Banyak komik yang gue tanya-tanya, kayak bikin show gimana ya? Takut gua, kayak gue merasa apa udah ada orang ya yang mau mengorbankan banyak hal, karena kan mereka harus ngorbanin duit, ngorbanin waktu, dan lain-lain kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ketakutan itu udah pasti ada, cuman kalau nggak dilakuin kita nggak tahu hasilnya. Akhirnya gue bikin lah You Raise Me Up kemarin, jalan tour. Show pertama dan langsung tour. Langsung tour. Betul, itu adalah sebuah hal yang sangat gambling dalam hidup gue, cuman anjing kayaknya seru juga nih gitu. Adrenalinnya sangat besar gitu buat seorang gue bikin tour untuk pertama kali gitu. Tapi sangat seru sih. Itu jadi salah satu alasan juga bikin tour. Gamblingnya worth it nggak? Ada apa? Kalau secara finansial gimana? Nah, ini nih. Gua nanya, pasti selalu riset lah gua. Kayak sebelum jalan gue nanya sama yang udah pernah jalan tour, sama abang-abang lain yang pernah jalan tour, gimana sih kalau bikin tour, apa yang harus disiapkan, apa yang harus difikirkan, hal buruk apa dulu nih. Gue pasti mikirnya pahitnya dulu lah, karena kita sedia payung sebelum hujan kan. Ya ternyata mereka bilang gini, lo harus siap kayak gini. Apalagi tur pertama udah pasti sangat rugi, lo nggak bisa berekspektasi banyak, karena lo belum tahu demand lo ada apa enggak di kota-kota tersebut. Dan pada saat itu gue nyiapin banyak hal untuk ya nambel itu. Gue mikirin, nah ini tur pasti tur boncos nih kayaknya. Gitu. Jadi udah gue mempersiapkan, ya udah Bismillah lah, gue pengen seneng-seneng, pengen jalan, pengen ketemu sama teman-teman yang ada di luar Jakarta. Dan setelah jalan dari rangkaian tour You Raise Me Up semuanya, itu malah di luar ekspektasi gua. Secara finansial pertama alhamdulillah nggak rugi, untungnya ada, tapi nggak gede, tapi ada. Gua kayak, ih kok ada ya gitu. Itu di luar ekspektasi banget, makanya gua kayak, wah ada ya. Udahlah, jadi gua nggak mikirin harus ada enggak, pas lagi ada malah gue kaget, dah ada gitu. Gitu, tapi ya menyenangkan sih, makanya gue mau bikin tour lagi yang sekarang. Paling kalau yang di finalenya waktu You Raise Me Up itu penerimaannya gimana menurut Rais? Penerimaan apa nih? Penerimaan penonton. Penonton. Oke. Sangat oke sih, di luar ekspektasi gue. Juga di luar ekspektasi? Betul, di luar ekspektasi gue bisa ada penonton sebanyak itu pada saat itu. Dan banyak hal yang sangat gua bikin memacu gua lebih semangat lagi untuk berstand up, berkarya, karena di setiap kota tuh pasti gua nemuin orang-orang yang ternyata yang tadi kan ketakutan gua ada nggak yang mau datang. Pertama mereka ada dan banyak. Terus pasti setiap sesi foto pasti ada yang bilang, "Bang, gua dari kota ini datang ke sini buat nonton." Kayak wah, anjing serius ya gitu. Sampai ada satu momen yang nggak pernah bakal gue lupain. Gue kan salah satu kotanya Medan, di You Raise Me Up. Di Medan, beres tampil, sesi foto, ada satu laki-laki, dia datang foto sama gue, beres foto, dia bilang, "Bang, sampai ketemu di Jakarta." Terus maksudnya apa nih? Nggak, sampai ketemu di Jakarta. Udah, You Raise Me Up di Jakarta, final. Orang yang sama datang, nyamperin gue, "Bang, gue yang di Medan, udah gue tepatin janji gue ya." Wah, gue langsung kayak, bangsat, serius. Gitu, gue
Merinding gue, sumpah. Gue merasa, wah anjing segininya ya. Makanya gue sangat cinta banget sama kesenian ini. Gue cinta banget sama orang-orang yang udah datang ke karya-karya gue gitu. Karena mereka ternyata ada yang mau support gue gitu sih. Ini yang membuat Sisi Gelap ini turnya jadi lebih banyak kota ya sebenarnya. Betul, Iya. betul. Karena respon dari setelah You Raise Me Up, banyak kota-kota yang bilang, Bang kenapa nggak bikin di kota ini, kenapa nggak bikin di kota ini. Akhirnya bikin di beberapa kota yang baru di luar dari You Raise Me Up. Iya, tapi ini konsepnya gambling juga nggak kotanya? Sebenarnya nggak gambling, karena udah ada beberapa list kota yang pengen banget gue datengin. Itu kurang lebih, sejujurnya Sisi Gelap pengen jalan di 12 kota. Pengen 12. banget. Di 12 kota, karena gue udah mempersiapkan itu dari tahun lalu. Dari You Raise Me Up itu emang gue udah nyiapin tahun depan harus bikin lagi, tour lagi dengan kota yang baru dan lebih banyak lagi gitu. Terus akhirnya gue udah punya list tuh 12 kota, dan di tahun ini ternyata yang cuman bisa untuk berjalan ya, kemarin hanya dapat di 8 kota. Di 8 kota akhirnya dapatnya. Karena banyak faktor ya, karena teman-teman lain kan juga pada jalan tur, terus untuk mengatur tanggalnya sangat susah, dan kan gue juga kerjasamanya sama komunitas yang ada di daerah sana gitu, jadi nggak bisa terlalu memaksakan kehendak gue juga gitu. Iya. Ini menariknya adalah sebelum di tengah-tengah tur atau sebelum ya, ada diajak Mas Panji ini ya ngebuka Mas Panji dengan bahasa Inggris ya. Anjing itu. Aneh banget itu. Itu sebenarnya celetukan pada saat gue lagi syuting. Gue AT, kebetulan bintang tamu Mas Panji. Mas Panji di situ lagi ngobrol-ngobrol soal show-nya dia yang Mensrea. AT opener Mensrea. Gue bercanda, di situ gue bilang, gue batuk. Kelewat lagi aja, gue nggak ngebuka lu Mas. Gue ngomong gitu. Mas Panji bilang, emang lu enggak ya? Enggak Mas. Nggak ada gue dapat jatah ngebuka lo. Tapi kan lu udah, kata dia, lu kan udah sering ngebuka Radit. Gue bilang sama Mas Panji, Mas, kalau belum ngebuka show lo itu juga masih belum afdol jadi seorang komik. Bang Radit gue udah pernah, alhamdulillah, tapi gue pengen juga ngebuka lo. Beli ya, gue bilang, ya udah gini, ngebuka gue di 10,000 Hours yang ada di Bali, deal or no deal. Terus gue bilang, maksudnya stand up in English, in English. Padahal dia tahu Inggris gue goblok. Bahkan gue gak berani ngobrol sama bule. Ada bule gue kabur gue. Paling males gue. Dia bilang stand up in English, deal or no deal. Gue ngomong, Mas, gue nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Mencoba hal baru. Terlalu gambling tapi Mas ini. Terus akhirnya ya udah gue mencoba deal. Setelah deal, beres syuting, nyampe ke rumah, gue mikir kayak, ngapain ya gue deal? Ngapain sih? Is gambling lagi aja. Ini udah mau jalan tur jadi translate Google Translate lagi. Udah dari situ makanya ngebuka di Bali kemarin. Iya. Nah itu materinya, nge-translate materi itu bikin baru dalam bahasa Inggris? Bikin baru. Full bikin baru. Itu materi yang udah gue siapkan itu. Bener-bener materi, bukan materi malah kayaknya cuma riffing-riffingan aja. Riffing-riffingan yang dimana gue bilang di sana, ini gue cuma ada materi gue interaksi, tapi tolong pada saat ditanya jangan ada yang jawab karena takut gue nggak ngerti. Emang konsepnya interaksi, please jangan ada yang jawab karena gue nggak ngerti. Emang tolol aja guanya. Bikin materi riffing nggak mau dijawab. Baru ini anjing. Itu. Iya. Itu penerimaan bule-bule di sana gimana itu? Wah, itu bener-bener salah satu stand up terdeg-degan gua yang pernah gua alamin. Karena pertama stand up kan kita jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja deh, bahasa kita sehari-hari. Deg-degannya kan tahu kan, kayak rasanya kayak ngapain sih ngikut kesenian ini gitu. Ngapain sih membebankan diri gitu. Ini di sana datang aja gua ngeliat tempatnya kayak, wah Deus. Ini tempat komik-komik berbahasa Inggris. Gue nanya, di sini penontonnya gimana? Enak kok Is, bule-bule. Enggak enak bule-bule. Bule-bule nggak enak tahu. Orang gua ada bule ngehindar kok enak. Terus ya alhamdulillahnya gue sangat bersyukur pada saat itu. Karena pada itu katanya penonton terpenuh yang pernah ada di venue itu. Dan ada di vlognya Mas Panji. Gua sepanik apa di backstage, dia ajak ngobrol, gue pokoknya udah gak peduli. Bang Regi tampil, terus opener tampil, terus gue bilang kayak,
mereka bahas apa sih kok lucu banget ya pakai bahasa Inggris ya. Harus kayak gimana sih? Terus Bang Regi habis opener, Bang Regi naik lagi sebagai host. Mas Panji bilang, "Is, giliran lu, Is." Giliran gua, ya. Bang Regi pokoknya ngomong-ngomong apa terus bilang, "Dar, lucu." Weh, lucu dia. Kok bisa lucu itu pakai bahasa Inggris? Ini gimana ini? Wah, dengkul gua lemes buat ya Allah. Cuman tampil bener-bener ya dengan broken English yang saya punya dan gue nggak tahu grammar yang bener apa, makanya gue di tengah-tengah ngedumel kayak bahasa Inggrisnya ini apa sih, gue ngomong kayak gitu, langsung nanya di panggung, gue nggak peduli. Tapi ada penonton Indonya, ada penonton bulenya, kayak 50-50 lah. Cuman alhamdulillahnya mendapatkan respon yang sangat baik lah pada saat itu dan alhamdulillah pecah di situ. Alhamdulillah pecah dengan kebodohan itu. Boleh senang lihat orang-orang Indo yang tidak bisa bahasa Inggris ternyata. Iya, seperti itu. Iya. Setelahnya party nggak sih? Iya nggak ya? Setelahnya dari beres show, di samping venue itu ada namanya apa gitu. Kita duduk pakai sabuk naik ke atas. Terus dilepas dari atas, terus gitu. Apa sih itu namanya? Slingshot ya itulah pokoknya lah. Salahnya adalah pas lagi gladi resik, dikasih tahu sama Bang Regi, nanti di tengah-tengah show jangan kaget kalau ada yang teriak dari sebelah, karena ada wahana mainan yang kata terjun dari atas pakai duduk gitu kayak bola gitu. Oh iya gitu. Tercetus Mr. World Tour kita, Mas Panji. Gimana beres tampil kita main. Bodohnya gua bilang, ayo Mas kita challenge. Yang teriak, pukul. Menarik. Pak Daniel denger. Aman, dari Comika. Ah iya, iyain. Deg-degan tampil, pecah udah seneng, penonton bubar deg-degan lagi ke wahana. Anjing gua bilang. Aduh. Nggak ada party main itu malah kita. Gua, Geral, Mas Panji, sama William yang ngebuka dari Bali. Lu muntah. Tidak ada harapan untuk lu di stand up Indo. Siap, Pak. Saya akan menepati janji Oh my god, oh my god, makin cepet lagi anjing. Oh my god, oh my god. Oh my god, Nggak seru, sumpah. Fuck. Sumpah nggak seru. Fuck. Astaga. Oh my god. Ya Allah ya Robby, such a bad idea. Demi Allah. Ya Allah. Demi Allah, gua Ya ngomong Allah. Ya Allah. Ya Allah ya Robby, kok miring sih? Kok miring anjing, ini udah kayak jatuh. Miring anjir. Aduh bangsat. Gua nggak mau, Aduh. gua nggak mau. Aduh anjing. Nggak mau, Anjing. please nggak mau. Anjing, ntar lu, aduh tinggi banget. Is lihat is. Nggak mau. Pak, ini nggak bisa nggak teriak ini, Mas. Diam dulu. Nggak bisa ini nggak teriak ini. Diam dulu. Oh my god. Oh my god. Ya Allah ya Robby, ngapain gua ngelakuin ini ya Allah. Oh my god. Oh my god, kita nggak berhenti sih? Iya, naik terus ya. Oh my god. Fuck. Oh my god. Oh my god, guys, udah hijau guys. Fuck, man. Is. Yo. Buka mata lo. Nggak mau Mas Panji. Wow. Oh my. Gila itu nggak ada party itu. Iya. Tapi lega lah ya akhirnya. Sangat lega, alhamdulillah. Lega sekali. Iya. Di kota-kota yang sudah-sudah, sisi gelap kayak apa? Sisi gelap udah jalan 4 kota berarti. Ada Bandung, Cirebon, Jogja, Bali. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali karena kan nih yang kedua
dan ternyata banyak penonton yang tahun lalu datang lagi dan ada beberapa penonton yang baru juga yang pertama kali nonton. Dan apa ya, gue lebih seneng lagi karena gue di show kali ini gue ngebahas apa yang bener-bener pengen gue bawa gitu, apa yang bener-bener keresahan gue, apa yang bener-bener ada di dalam diri gue, dan gue di situ juga bisa menyebut adalah pengakuan dosa gue lah di show ini. Pengakuan dosa. Betul. Ini arahnya ke kayak dark jokes itu nggak sih? Ya mungkin itu ya template kayak ya dark jokes atau blue jokes. Yang ngebahas-bahas hal-hal tabu yang pernah gue alamin atau yang gue lihat sih, lebih ke situ. Ini sesuatu yang nggak akan dibahas di show-nya Bang Radit ya sebenarnya? Sangat tidak dong, apalagi di show-nya Bang Radit ya, pasti tidak akan pernah saya keluarkan materi-materi itu. Pernah mencoba sekali, 1 beat, pas lagi ngebuka Bang Radit, dapat tawa, cuman kayak masih ada yang weh, dapat weh, ngilu ya. Oke, ganti materi gue di panggung. Pernah, cuman di show kali ini gue benar-benar pengen ngelepas, pengen ceritain apapun yang pengen gue ceritain, dan masih belum tahu show Sisi Gelap ini akan ada digital download apa enggak, masih belum tahu karena gue masih agak takut juga untuk jadi digital download. Masih. Karena terlalu gelap itu tadi? Ya itu, bukan nggak tahu ya gelap atau enggak, lebih ke banyak cerita-cerita pengalaman gue yang masih, ya udah gue cuma pengen ceritain di panggung itu aja. Nggak mau gue. Off air aja? Iya, cuma orang yang datang, yang pengen datang yang mau dengerin cerita gue, udah cuma lulu doang nih gue ceritanya gitu. Iya. Persiapannya untuk yang final gimana? Sebelumnya tapi ada Kota Batal ya? Ada Kota Batal di Pekalongan. Betul. Karena penontonnya kurang atau? Ya lebih ke situ sih kalau untuk secara gamblangnya ya. Iya. Untuk penjualannya agak sedikit berat karena kan gue kerja sama komunitas ya. Dan yang paling sangat gue tekankan adalah gue nggak pengen ada yang dirugikan pun dari gue, terutama untuk komunitas karena kan gue kerja sama mereka. Gue nggak pengen komunitas tersebut yang ngebantuin gue malah mereka yang dirugikan. Gue nggak pengen, jadi pengennya ya lebih aman, kayaknya yaudah kita hold dulu, kita cancel dulu untuk tahun ini gitu. Berarti kurang berapa kota nih menuju? Sisa 3 lagi. 3 berarti lagi. ya Include Jakarta? Iya, termasuk Jakarta, itu 3 lagi. Oke. Ada persiapan nggak kayak gimmick kayak tahun lalu kan ada Bang Radit itu datang gitu. Kalau ini ada persiapan gimana? No spoiler nggak apa-apa, tapi apa yang mungkin akan disiapkan? Untuk di Jakarta ya berarti ya. Kalau untuk Jakarta sih, untuk sebagai kota final, gue lagi ada kayak gue pengen bikin orang yang datang merasakan experience yang berbeda aja sih. Karena kan kemarin kan ya surprise-nya di panggung. Cuman gue pengen nanti pada saat orang datang ke show gue yang di Jakarta, sebelum lo masuk ke dalam venue, pada saat lo datang lo udah ngerasa kayak anjing nih. Gue pengen melihat respon anjing nih. Oke. Ini layak ditunggu. Itu. Iya. Oke, Rais, boleh dipromoin show-nya yang terutama yang di Jakarta ya? Silakan dipromoin. Buat teman-teman, Sisi Gelap masih sisa tinggal 3 kota lagi, yaitu adalah Palembang, Batam, yang dimana itu akan dilaksanakan di hari, ini tayangnya kapan berarti? Minggu ini ya? Jumat. Nah, Sabtunya, besoknya itu di Palembang, dan Minggunya itu akan ada di Batam. Dan buat tiketnya masih tersedia, ada di Tip-Tip. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram gua, linknya ada di bio Instagram gua. Lalu finalnya di Jakarta, itu tanggal 26 Oktober, nanti itu akan ada openernya itu ada Andre Scooter, ada Muharram Fahri, teman saya, dan lalu ada Abraham Tino, salah satu komika idola saya yang sangat saya senangi komedi-komedinya. Lalu di Palembang dan Batam itu opener yang gue bawa dari Jakarta ada Firza Logika, finalis Lugas, si penipu ulung. Itu bisa dicek di Instagram saya. Itu aja. Oke, terima kasih atas jawabannya Rais. Sukses show-nya Sisi Gelap. Terima kasih.